Tahukah kamu? Daun kelor memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk, kalsium 4 kali lebih banyak dari susu, dan zat besi 3 kali lebih banyak dari bayam. Itulah mengapa banyak organisasi kesehatan dunia, termasuk WHO, merekomendasikan kelor sebagai sumber gizi tambahan di daerah rawan gizi. Selamat datang lagi di Kicau Langit. Channel yang selalu membahas indahnya suara alam dan membongkar rahasia-rahasia tanaman herbal. Dari kicau burung di pagi hari, gemericik air sungai, hingga manfaat daun-daunan yang menyehatkan, semua akan kita bahas dengan santai dan penuh makna. Mari kita jaga alam, kenali herbal, dan temukan kesehatannya bersama Kicau Langit. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu, kemudian tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, agar gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Ayo kita mulai. Pernahkah kamu melihat pohon kecil dengan daun bulat-bulat hijau yang tumbuh di pekarangan atau di pinggir jalan? Banyak orang mungkin menganggapnya hanya tanaman biasa. Tapi tahukah kamu, tanaman ini dijuluki miracle tree atau pohon ajaib karena kandungan gizi dan manfaatnya yang luar biasa. Tanaman ini adalah daun kelor, si mungil yang menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan tubuh kita. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang daun kelor. Mulai dari sejarahnya, kandungan gizinya, manfaatnya, hingga cara mengolahnya. Jadi, simak sampai akhir, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kelor memiliki nama ilmiah Moringa oleifera. Ia berasal dari daerah tropis di Asia Selatan, terutama India, namun kini telah menyebar ke berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Pohonnya tidak besar, tingginya hanya sekitar 7 hingga 12 meter. Daunnya majemuk, berbentuk bulat kecil, dan memiliki warna hijau segar. Kelor terkenal sebagai tanaman serbaguna. Hampir semua bagiannya bermanfaat. Daunnya kaya nutrisi. Bunganya bisa dimakan. Bijinya dapat diolah menjadi minyak. Bahkan kulit batang dan akarnya digunakan dalam pengobatan tradisional. Penggunaan daun kelor sudah tercatat dalam berbagai catatan kuno. Di India, kelor digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama ribuan tahun. Dipercaya mampu mengatasi lebih dari 300 jenis penyakit. Di Afrika, kelor menjadi sumber gizi penting bagi masyarakat di daerah yang sulit mendapatkan makanan bergizi. Di Indonesia sendiri, kelor sering diolah menjadi sayur bening atau lalapan, terutama di daerah pedesaan. Menariknya, kelor juga digunakan dalam upacara adat di beberapa daerah, karena dipercaya memiliki makna simbolis tertentu. Salah satu alasan mengapa kelor disebut superfood adalah karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten, baik untuk kesehatan mata dan sistem imun. Vitamin C, yang berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Vitamin E, yang menjaga kesehatan kulit dan memperlambat penuaan. Kalsium, yang membantu menjaga kepadatan tulang dan gigi. Kalium, yang penting untuk fungsi otot dan keseimbangan cairan tubuh. Zat besi, yang membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Tidak hanya itu, kelor juga mengandung protein nabati berkualitas tinggi, flavonoid, polifenol, dan saponin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan anti kanker.
Pertama, kelor membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidannya mendukung sel imun dalam melawan infeksi. Kedua, kelor membantu mengatasi anemia. Zat besi yang tinggi membuatnya cocok dikonsumsi oleh penderita kurang darah. Ketiga, kelor menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan fosfor di dalamnya berperan penting dalam pembentukan dan perawatan tulang. Keempat, kelor membantu menurunkan kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kelor dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Kelima, kelor melindungi sel tubuh dari kerusakan. Antioksidan seperti quercetin dan klorogenik asam bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak DNA sel. Selain itu, kelor juga berpotensi menurunkan kolesterol, mendukung kesehatan jantung, memperbaiki fungsi pencernaan, hingga membantu proses detoksifikasi tubuh. Ada banyak cara untuk mengonsumsi kelor. Yang paling sederhana adalah membuat sayur bening kelor, cukup dengan merebus daun segar bersama bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam. Kedua, kelor bisa diolah menjadi teh. Daun kelor dikeringkan, lalu diseduh dengan air panas selama 5 menit. Teh kelor memiliki rasa ringan dan segar. Ketiga, kelor bisa diolah menjadi bubuk. Daun dikeringkan, digiling halus, lalu dicampurkan ke dalam smoothie, jus, atau bahkan adonan roti. Di beberapa negara, kelor juga diolah menjadi kapsul atau tablet sebagai suplemen makanan. Meski tergolong aman, kelor tetap harus dikonsumsi dalam batas wajar. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah dan gula darah turun terlalu rendah. Ibu hamil sebaiknya menghindari konsumsi ekstrak batang atau akar kelor, karena berpotensi memicu kontraksi rahim. Jika kamu memiliki penyakit kronis, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi kelor. Itulah pembahasan lengkap tentang daun kelor, tanaman kecil dengan segudang manfaat besar. Dari nutrisi yang melimpah hingga potensi mencegah penyakit, kelor layak menjadi bagian dari pola makan sehat kita. Kalau kamu pernah mencoba mengolah kelor, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi herbal bermanfaat lainnya.